Baik teman-teman semua, kita jumpa lagi ya kembali video saya sebelumnya, yang dimana saya menyampaikan bahwa pada konten-konten saya sebelumnya itu pernah saya menyampaikan bahwa telah ada penunjukan Hakim Agung di Mahkamah Agung terkait dengan pemeriksaan dan mengadili dan serta melakukan pemutusan terhadap permohonan PK yang telah diajukan oleh para terpidana dalam kasus Vina dan Eki di Cirebon. Tetapi setelah berapa hari atau setelah berapa minggu kemudian terjadi perubahan majelis hakim ataupun anggota majelis hakim di Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan, mengadili dan memutus perkara permohonan PK para terpidana di Mahkamah Agung. Siapa saja yang memeriksa, siapa saja yang akan mengadili serta memutus nanti permohonan PK yang ada di Mahkamah Agung, saya sudah menyampaikan satu persatu pada video saya sebelumnya, baik itu perkara Saka Tatal, baik itu perkaranya Hadi dan kawan-kawan yang sebanyak 5 orang, dan juga permohonan PK Rivaldi dan Eko. Tetapi yang terjadi perubahan adalah bukan secara keseluruhan, artinya bukan 3 perkara ini atau 3 permohonan PK, perubahan atau pergantian majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini nanti di Mahkamah Agung. Di mana sebelumnya saya pernah menyampaikan ya pada video saya sebelumnya ya sekitar 2 minggu atau sebulan yang lalu bahwa dalam permohonan PK Rivaldi dan Eko sudah ditunjuk hakim majelis yang akan memeriksa permohonan PK-nya oleh Ketua Mahkamah Agung, yaitu sebelumnya itu adalah Haji Diwarso Budi Santiarto, SH-MH, di mana beliau ini dikenal sebagai Hakim Agung yang sebelumnya adalah hakim yang pernah memeriksa perkara Ahok yang dulu terkait dengan penistaan agama. Beliau ini dulu adalah sebagai ketua majelis ya, yang memeriksa perkara tersebut waktu itu. Kemudian di Mahkamah Agung dalam permohonan Rivaldi dan Eko ditunjuk sebagai ketua majelis hakim. Kemudian dibantu oleh majelis hakim anggota adalah Dr. Yanto SH-MH. Kemudian dibantu oleh Hakim Agung Yohanes Priyana. Tetapi setelah beberapa minggu terjadi perubahan ya, terjadi perubahan atau terjadi pergantian hakim yang ditunjuk yang memeriksa permohonan PK Rivaldi dan Eko ini. Sehingga kemudian terakhir yang telah ditunjuk adalah Hakim Agung Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Andus Burhan Dahlan SH-MH. Nah, beliau adalah sebagai ketua majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung yang akan memeriksa perkara Rivaldi dan Eko dibantu oleh 2 majelis hakim, yaitu oleh Hakim Agung Yohanes Priyana SH-MH dan dibantu oleh Hakim Agung Sigit Triyono. Sehingga pergantian Hakim Agung itu adalah 2 orang, di mana Haji Diwarso Budi Santiarto itu sudah tidak lagi memeriksa perkara PK Rivaldi dan Eko, dan juga Hakim Agung Dr. Yanto SH-MH karena sudah dilakukan pergantian yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Kemudian terkait dengan permohonan PK Hadi dan kawan-kawan ini, yang sebelumnya adalah saya pernah menyampaikan diperiksa atau nanti diadil dan diputus oleh Hakim Agung Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Andus Burhan Dahlan SH-MH dan dibantu 2 anggota majelis hakim, yaitu Hakim Agung Jupriyadi dan dibantu oleh Hakim Agung Sigit Triyono. Nah, ini tidak ada perubahan. Yang terjadi perubahan itu adalah hanya dalam permohonan PK Rivaldi dan Eko, hanya dalam 1 perkara tersebut. Tapi dalam permohonan PK Saka Tatal yang sebelumnya saya menyampaikan bahwa perkara tersebut adalah masuk dalam pidana khusus yang dimana tahun 2017 waktu diperiksa di Pengadilan Negeri Cirebon itu adalah diperiksa oleh hakim majelis tunggal. Juga ditunjuk hakim tunggal yang akan memeriksa, yaitu Yang Mulia Dr. Prim Hadi SH-MH. Tidak ada perubahan, tidak ada pergantian. Beliau masih yang memeriksa perkara atau permohonan PK Saka Tatal nanti yang akan diputus. Kita tunggu. Semoga para beliau ini diberikan kesehatan, kemudian diberikan hati yang ikhlas dalam memutus perkara ini. Kenapa? Karena sangat dinanti-nanti. Yang harus dipikirkan adalah
karena banyak yang menyampaikan saran kepada saya melalui komentar bahwa tolong kepada Hakim Agung yang sudah ditunjuk, mari kita berdoa kepada hakim yang ditunjuk untuk kemudian bersifat jujur, kemudian menggunakan hati nuraninya untuk memberikan putusan bebas kepada 8 terpidana, yang khususnya 7 terpidana yang masih ada di penjara sekarang, dan di mana salah satu juga kita mendapatkan informasi bahwa terpidana Sudirman beberapa hari yang lalu atau 1 minggu 2 minggu yang lalu, di mana terpidana Sudirman ini mengalami berita duka. Berita dukanya adalah ibunda dari Sudirman ini meninggal dunia. Waktu pulang ke rumah atau waktu dikasih Injil untuk melihat terakhir kali ibundanya, banyak menuai komentar masyarakat. Yang menuai komentar apa? Waktu itu adalah Sudirman masih di Borgol, ya, kemudian dikawal oleh pengamanan dari Polri, dan sangat disedihkan oleh masyarakat terkait hal ini. Harusnya bisa dievaluasi, ya, di mana hari terakhir melihat ibundanya sampai mengantar di kuburan, waktu itu masih dikawal oleh pengamanan. Harus diingat bahwa terkait kasus ini adalah terkait kasus yang terus-terus kita tuai banyak komentar, banyak kemudian pendapat, dan sesuai dengan keterangan fakta dan bukti-bukti yang sudah kita dapatkan, bahwa perkara ini adalah sebenarnya perkara yang diada-adain, yang dalam maksud adalah yang sebelumnya disebut adalah pembunuhan, tetapi dalam faktanya yang sebagaimana disampaikan di persidangan dalam pemeriksaan permohonan PK para terpidana, bahwa sebenarnya yang terjadi itu ada kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia Eki dan Vina. Yang disayangkan di sini, Sudirman itu bukan teroris, sehingga harus dilakukan pengamanan seketat itu di saat dia melihat ibunya terakhir kali sampai di rumahnya dan sampai di kuburannya. Ini harus dipertimbangkan, harus dievaluasi juga dalam proses pengamanan terpidana ketika diberikan izin, diberikan waktu untuk berkunjung melakukan sesuatu hal atau melakukan kunjungan dalam duka. Ini suasana duka loh. Terus dia di Borgo hanya melihat mayat ibunya, coba. Ini sangat disedihkan oleh masyarakat, tapi ini perlu dievaluasi oleh pihak Polri pastinya. Tolonglah, jangan sampai diperlakukan seperti teroris. Yang artinya Sudirman sudah benar-benar fakta di persidangan bahwa tidak melakukan pembunuhan terhadap Eki dan Vina. Ini yang harus dievaluasi. Makanya kita mohon kepada majelis hakim, Hakim Agung yang ada di Mahkamah Agung, untuk segera melakukan pemeriksaan dan mengadili serta memutus perkara ini. Sangat kasihan terhadap 7 terpidana yang masih di dalam penjara. Ya, masih menjalani pidana yang sudah 8 tahun lebih, yang hampir tinggal itu berapa bulan lagi, udah 9 tahun. Ya, di luar Sakatatal kan sudah menjalani. Tapi semoga berikutnya nanti para terpidana atau seluruh terpidana yang masih 7 orang yang ada yang masih menjalani pidana penjara, diharapkan dan kita mohonlah kepada pihak yang berwenang, di saat mengalami duka seperti itu, tolong jangan dikawal seperti mengawal pembunuhan sadis. Jangan dikawal seperti terpidana teroris. Sedangkan kalau di komentar-komentar, ya, banyak dikomentari oleh masyarakat, sedangkan koruptor aja, ya, yang sudah terpidana, tidak seketat itu dilakukan. Tetapi ini Sudirman yang tidak tahu apa-apa, yang dituduhkan, seperti itulah diperlakukannya. Jadi bagaimana hati kecil masyarakat dalam memperjuangkan hak hukumnya dan keadilan. Kita semua mari berdoa, mari kita dukung, mari kita kawal perkara ini sampai tuntas. Sampai ada putusan Mahkamah Agung yang kemudian menguntungkan para terpidana. Dan semoga harapan kita terjawab pada putusan permohonan PK nanti yang akan diputus. Saya mohon kepada teman-teman untuk selalu memberikan informasi terbaru melalui kolom komentar seperti yang tadi, bahwa terkait dengan berita
duka Sudirman adalah saya dapat juga dari teman-teman yang menyampaikan informasi tersebut di dalam komentar dalam konten saya sebelumnya. Sebelum saya mengakhiri, ya, saya turut bilang sukawa buat Sudirman. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Yang pastinya keadilan tidak pernah mati. Akan kita berjuang bersama-sama, kami akan berjuang bersama-sama, baik menyampaikan info ataupun dalam mengawal proses peradilan ini sampai nanti kemudian merasakan apa putusan dari Mahkamah Agung. Semoga bermanfaat dan kemudian kita bertemu kembali nanti pada video berikut yang akan saya update terkait dengan informasi terbaru dalam perkara ini. Sampai jumpa.